Yo bosku, kembali lagi dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Masih di UPSIC, thank you UPSIC supportnya. Dan terima kasih juga Muscle First. Berkat kalian kita bisa edukasi. Dan saya tidak sendiri, dengan PT lagi, Mas Krista Devara. Wes. Lihat dong, kolektor jam. Mas Krishna, setelah minggu lalu kita belajar mengenai 5 common mistake yang dilakukan saat workout. Benar. Sekarang kita mau belajar apa lagi nih? Ya, kita mungkin ini kali ya, lebih ke gerakan-gerakan home workout kali ya. Oh, yang bisa dilakukan di rumah? Betul. Sesuai pertanyaan netizen. Nah, untuk itu kita harus mengajak teman saya satu lagi, Fauzi. Wey! Ini rumahnya di Depok. Dia baru nge-gym tuh 3 minggu. Dan sekarang kita akan latih gimana caranya latihan di rumah. Pesertanya 2 orang sekarang. Yuk. Oke. Yang pertama, Mas. Gerakan pertama. Apa, Mas Krishna? Kita ke squat dulu aja. Body weight squat dulu aja. Body weight squat. Iya, buat ngelatih. Tadi kita sebelum ini take, kita salah jam, kita latihan dulu tadi siang. Ini double latihan. Oke, gimana Mas? Oke, untuk setup ya, kita buka kakinya selebar bahu. Wah, aku nggak usah pakai sepatu ya? Iya, lebih enak nggak pakai Soalnya sepatu. kalau squat sebisa mungkin flat sepatunya. Betul. Saya pakai sepatu running soalnya nggak bisa. Oke, kita buka selebar bahu. Posisi telapak ya, kita buka ke arah keluar sedikit. Toe-nya agak keluar sedikit. Oke. Posisi badan tegap. Oke. Ambil nafas di atas, kunci perutnya. Hop. Kita turun ke bawah kayak kita mau jongkok. Oke. Yup. 1. Up, serendah. Press the nafas di atas. Kakinya lebih dibuka lagi, Mas Fauzi, biar lebih enak. Jadi ini Sepahu, sepahu. Nah. Saya galak ya, ini baik hati. sabar. Oh, sabar. Oke. Oke. Gimana? Ulang. Lagi. Yuk, oke, udah pas. Udah pas. Setup dari kakinya. Oke. Ambil nafas di atas, kunci perutnya. Hop. Kita turun ke bawah, jongkok. Up. Press the floor. Exhale. Kita ulang lagi. Inhale. Up. Press the floor, exhale. Nah, ketika turun, yang perhatikan ya, si lututnya dia mengarah ke arah si telapak kakinya juga gitu. Oke. Up, good, press the floor, exhale. Nah, kalau misalnya dia posisi si lututnya ini nggak keluar ke arah si telapak ya, Oh, ke dalam jadinya. otomatis bukan ke dalam doang dok, tapi dia malah jadinya kurang nyaman si ininya. Oh, gini. Jadi nggak kurang rigid lah ibaratnya gitu loh. Dan itu nanti keseimbangan? Keseimbangannya jadi ini kacau kan. Oh, ini yang akhirnya pakai ini ya? Iya. Yo, lagi. Ini Lagi. biasa berapa kali reps? Jadi kita biasanya kalau buat awal-awal ya, kita lebih ke 3 kali 10 sampai 12 dulu aja repetisi. Oke, Tapi siap. balik lagi sesanggupnya aja dulu. Oke. Gitu. Oke. Oke. Yuk, kita mulai lagi. Yo. Inhale. Up. Press the floor, exhale. Pegangannya, tangannya ada di depan. Pandangannya ke bawah, tuck in, ambil nafas. Inhale, hold, up. Press the floor, exhale. Nice. Lagi. Inhale, up. Press the floor, exhale. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you. Thank you Mas Krishna. Dan sekarang gerakan kedua yang bisa dilakukan di rumah masih dengan Krishna Devara. Oke. Buat gerakan kedua kita masih di kaki kali ya. Kaki lagi. Oh, Iya. dia. Leg. Leg. Jadi kita ke lunges dulu. Lunges. Yes. Bacanya gimana sih? Bodo amat lah, pokoknya gitu. Pokoknya lunges lah. Lunges, dibacanya. lunge, oke lah. Oke. Gimana? Buat directionnya kita lurus. Nah, biasanya nih kalau lunges ini kita agak bingung nih buat nentuin setup ke belakangnya. Kita ke backward lunges aja biar lebih nyaman. Nah, biar kita bisa tahu nih lunges ini posisinya semana, mendingan kita start ini aja dulu. Oke. Si bentuk kakinya udah mulai kotak. Udah. Oke. Yes, Mas Fauzi juga, Dokter Tirta juga. Sip. Kita start dari atas lagi. Nah, at least kita udah tahu nih ke belakang ini jaraknya semana. Oke. Kita balik lagi ke depan. Oke. Sip. Start awal dulu, kita ambil nafas. Kunci perutnya. Lunges ini adalah gerakannya gerakan melangkah ya, gitu. Jadi kita mesti melangkah ke belakang. Di situ ke depan lagi. Oke. Kita contohin. Oke, kakinya udah nafas. Kita langkah ke belakang, up. Langkah turun ke bawah. Dorong pakai kaki depannya, buang nafas. Balik lagi. Sip.
Ambil nafas, turun ke bawah, press the floor, exhale. Lagi, inhale, exhale. Inhale, turun, press, exhale. Lagi. Oke, mantap jiwa ya. Yang ini tuh berarti lebih ke quadricep tapi satu sisi ya? Iya, ini ke unilateral biasanya. Unilateral itu Satu-satu. istilahnya, teman. Dan ini bisa dilakukan di rumah ya? Ini bisa banget di Lebih rumah. idealnya tadi squat duluan atau lunges duluan? Lebih baik sih sebenarnya kita ke ini dulu aja, yang ke bilateral atau yang langsung ke dua sisi dulu aja, ke squat dulu aja. Siap. Oke, yang berikutnya ketiga masih dengan Mas Kris Adivara. Gerakan apa lagi yang bisa dilakukan di rumah? Oke, kita habis ini ke gerakan push up dulu kali ya. Push up. Wah. Ayo. Ini problemnya Fauzi itu. Pas. Tuh. Dia tuh jago loh karena dia pemain bola, Pak. Oh iya. Dia main bola rajin. Makanya kalau leg dia aman-aman aja. Oke, kita lihat dulu. Kita ke floor ini dulu ya, floor push up dulu Floor ya. push up, oke. Tapi kalau misalnya memang belum bisa floor push up, kita ke namanya ini incline push up gitu. Oh, yang Nanti naik, kita oke. contohin sedikit aja kali Siap. ya. Kita ke floor push up. Oke, kita setupnya di bawah. Ah. Si tangannya ini Ayo ikut. sejajar sama bahu dulu. Oke. Kita telentang dulu. Biar si tangan ini ada di samping dada kita. Oke. Nah, ini kita agak jinjit. Oke, tahan dulu jinjit. Tapi kita naikin badannya ini, kita sambil kneeling dulu aja. Pakai lututnya dulu aja. Nih. Wah, udah. Nih, nah biar Itu mudah. untuk awalan ya? Iya, buat awalan. Biar lebih mudah aja. Wah, Wih. curang. Ya langsung healing lah, masuk kayak gitu. Terus kita naikin si lututnya sampai lurus. Press si lantainya ini sekuat-kuatnya sampai back kita agak ngebuka dikit nih. Oke. Ambil nafas. Hop, kunci perutnya. Turun agak maju sedikit ke depan. Press the floor, exhale. Nice. Coba lagi. Hop. Inhale. Press the floor, exhale. Lagi. Apa? Press the floor, exhale. Ya awalan nggak apa-apa. Nah, untuk awalan kalau misalkan ternyata nggak bisa kayak Mas Fauzi, langkah apa yang harus dilakukan ketika push up? Oke, kalau misalnya masih floor push up ini masih agak susah, kita bisa pindah ke gerakan yang namanya incline push up. Nah, monggo Mas Fauzi. Mungkin bisa kita contohin ya. Oh, buat teman-teman yang pengen ketemu Mas Krisna ini ngelatihnya di UPSIJ Barito. Atau ada tempat lain lagi, Mas? Musiknya soalnya dengar-dengar ada di Gym Asta tuh. Aduh. Ya kontak-kontak langsung saja. Muridnya ada berapa? Ah? Muridnya ada berapa? Ya ada sekian lah. Sekian. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, kalian bisa DM Instagramnya Mas Krisna di sini. Itu memang ngajar dan kita udah latihan bareng selama setengah tahun. Dan tugasnya Mas Krisna tuh memang rata-rata muridnya dari yang nggak bisa, yang paling keren yang kemarin ya, yang turun 100 dari 105 70 terus dia Parno. Jadi ada temen tuh dia 110 diet. Dia diet keto sama diet intermittent fast, terus jadi 70 sampai 80-an. Terus dia tuh takut makan karena takut gemuk. Akhirnya dia latihan lah sama Mas Deva, habis itu dia tetap bisa makan enak dan beratnya terjaga. Namanya siapa Mas kemarin? Yang latihan rambutnya belah tengah yang sekarang di Cinere. Lupa juga. Waduh, lupa aku. Itu pertama banget yang kemarin datang. Iya. Yang kemarin datang. Sekarang dia sudah bisa top lah. Monggo, langsung. Oke, Makasih. buat ke incline push up. Posisinya ini sama kayak push up juga, kayak push up di floor maksudnya. Nah, cuma kalau karena ini ada bar ya, lebih nyamannya ini kita genggamannya ini si chest-nya dulu aja kita kontak ke si barnya ini. Oke? Chest-nya kita kontak ke bar. Ayo Cik, diikutin. Boleh, sini aja nih. Nah, Biar lebih enak. kecil. Lucu juga dia. Dia nggak mau air dalamnya. Curang dia, pinter ya. Oke. Oke. Ikutin. Kita kontak dulu. Nah, posisi tangannya ini kurang lebih lebar dikit daripada si bahu kita. Gitu. Ambil aja kira-kira kayak satu jempol aja nih. Nah, posisi elbow-nya, sikunya ini kita agak ke dalam sedikit, tapi nggak terlalu ke dalam ya. Agak keluar sedikit, tapi nggak terlalu keluar juga. Oke. Kita press badannya ke atas. Satu kaki kita jinjit belakang. Satu kaki lainnya kita buka. Oke. Bokongnya kita kunci. Ambil nafas. Hop. Turun ke bawah. Up. Ke bawah, kamu kemunduran.
Iya, Enggak. itu Kamu juga. Kemunduran. Nah, enggak apa-apa, copot. Terlalu Coba. mundur kamu. Agak maju. Setup lagi. Siapa lagi? Nah, ini latihan nih, udah nih. Nah, ke kontaknya ini bara Problemnya ini Fauzi soalnya dari awal nih pusat. ke lower chest. Nah, ya betul. pokoknya dada bawah Kita lihat. Ini susah lebih banget naik ya. lagi dikit. Sip. Harus Oke. sama ahlinya. Jadi ingat ya, walaupun dokter tuh Satu mengerti tentang kaki. teknik-teknik ya Mas ya. Betul. Secara medis. Tapi kalau latihan tuh harus sama instruktur yang memang bersertifikat. Ya tujuannya seperti ini untuk disesuaikan dengan mobilitas masing-masing orang dan mencegah cedera. Balik. Oke. Kita press dulu badannya, Mas. Nah, pelan-pelan, sabar dulu. Kakinya lebih dibuka lagi aja, biar lebih enak, lebih nyaman. Nah, ambil nafas, kunci perutnya, pede, turun ke depan sedikit. Iya, dapat. Lagi, press the floor, Pede. Pede, harus pede. Bisa, Jangan bilang nggak kuat, bisa. satu set mas, satu reps masih bisa. Pasti bisa itu. Jangan pede, optimis. Majuan dikit kakinya, biar chest ini bisa kontak ke barnya. Oke. Kakinya lebih dibuka lagi. Lagi, lebih dibuka lagi dikit. Bisa, Oke. bisa. Kunci Bisa, perutnya, Bisa. press the floor. Terus, press. Nice. Nah, kalau misalnya Masih untuk incline masih nggak bisa. nah, berat. Jadi incline ini sebenarnya kan ada level-levelnya juga. Oh, Gitu berarti loh. dia pakai yang ini, yang Nah. paling tinggi. Kalau misalnya buat serendah ini masih belum bisa juga, kita bisa tes ini di wall push up dulu. Oh, walaupun buset ada lagi. Ada. Ya, ikut. Gitu. Jadi kita belajar ini kalau di wall push up ini kita belajar patterningnya dulu aja. Oke. Gitu. Sama kayak wall push up ini sebenarnya. Bisa wall push up kan, wall push up nggak kayak gravitasi. Gitu. Oke. Gila ya, PT memang harus benar-benar sesuai dengan klien ya. Iya. Iya. Oke. Ini Nah. buat teman-teman ya yang selalu tanya, saya nggak bisa. Asal kalian nemu pelatih tepat pasti bisa. Yuk. Oke, kalau buat di wall push up kita jinjit aja dulu. Oke, karena kan ini kan posisinya kan kita udah vertikal ya. Oke, nah posisi tangan ini selalu ada di samping dari dada kita. Oke, kita tempelin dulu nih badannya ke wallnya, ke dindingnya. Kita kasih jarak aja nih, satu langkah kecil aja ke belakang. Up, start Sip. dari sini dulu, oke? Kita dorong dulu badannya lurus, ambil nafas. Up. Buang nafas di atas. Shh. Oh, patternnya Ambil nih. nafas. Press, buang nafas. Oke. Ambil nafas, kunci perutnya. Up, Anjir, gokil. press. Asik ya. Jadi kita belajar patternnya dulu Oke. gitu. Dari pattern sininya kelihatan sebenarnya, Dok. Gitu. Iya, benar. Keren. Selamat belajar. Di kantor kan ada bar di push up. Gerakan nomor 4. Masih kuat Fauzi? Masih kuat Nomor kalau 4. selain pusat. Oke. Enggak, harus dilatih tetap. Nah, tipsnya gimana kalau udah paranoid seperti ini? Saya takut push up. Oke. Biasanya kalau misalnya takut push up, saya bongkar satu aja nih metodenya. Sebenarnya ada banyak cara lah. Cuma salah satunya adalah memang coba aja ke bidang yang lebih tinggi lagi aja daripada yang tadi yang lebih pendek. Mungkin kalau di wall push up masih terlalu gampang, mungkin bisa di meja gitu. Di meja, meja. Bisa di sini ya. Bisa di sini ya. Mungkin bisa di meja. Nah, bisa di situ atau meja yang lebih tinggi kayak meja makan atau sebagainya gitu loh. Jadi enaknya kalau home workout kita bisa menggunakan media-media yang ada di rumah. Betul, gitu. Dan tipsnya terus nanti dari semakin tinggi, semakin rendah. Itu salah satunya ya. Oke, tipsnya. Cuma banyak lagi sebenarnya. Dan tetap harus konsisten. betul Karena sekali. nggak bisa sekali sih. Kan kemarin kamu juga latihan yang itu perlahan, bisa. Besok latihan lagi di kantor. Oke, nomor 4, Mas Krisna. Oke, buat nomor 4 kita ke gerakan bend over row lah sebutannya. Bend over row ya apa? Single bend over row. Bahasa Indonesia ini apa? Ah, Gerakannya kayak apa? Aku tuh nggak tahu namanya, tapi pasti tahu nama. tapi gerakannya ini menarik lah. Kita buat melatih otot punggung. Oh, yang ini. Oh, Iya. ya. Nah, tapi di sini kan lagi nggak ada botol nggak? Seolah-olah Botol. atau Kalau misalnya nggak botol ya pakai ini aja, tapi pakai bisa. ini aja dulu ya. Tapi analoginya, kalian bisa pakai LPG apa 3 ya? Botol kilo. biasa ya, botol 3 kilo. Pokoknya pakai LPG 3 kilo bisa, pakai ya kalau mau start dari ringan dulu pakai botol aqua aja yang 1,5 liter dulu aja. Oh iya, itu kerasa sih. Itu 1,5 kilo. Diisi batu atau apa? Oh, diisi pasir, itu kerasa juga. Itu lumayan kan. Oke. Terus? Oke, seolah-olah ini medianya tadi ya botol dan sebagainya ya. Botol. Oke. Nah, kita nyari dulu nih media buat pegangannya karena ini single arm bend over row.
kita pegangan dulu nih sama di satu media biar lebih enak. Oke. Anggaplah ini misalnya apalah dinding dan sebagainya. Nah, posisi badan kita ini startingnya itu kita nge-hinge dulu. Hinge itu apa? Hinge itu adalah gerakan memundurkan si bokong kita ke belakang. Gitu. Bukan gini ya, tapi gini. Tapi Sik. iya, nah, Cek. Iya, jago. Oke. Kita udah nih, kita coba nih mundurin bokong kita menjauh dari kaki. Sembari kita pegang si ini kita medianya. Emang mesti ada medianya aja. Sebenarnya bisa kayak gini, cuma biar lebih nyaman kita mesti ada medianya. Oke. Badan kita udah kayak menggantung ke depan. Nah, posisi si ininya, alatnya itu ada di samping kita. Nah, kita pegang si botol ini as a hook aja sebenarnya. Jadi dia nggak kita kasih power, tapi dia cuma mengait aja sebenarnya. Oke, kita tarik pakai siku ke arah si sini kita nih, pinggang kita. Oke, contoh, ambil nafas di bawah, kunci perutnya, up, kunci juga bokongnya, tarik ke arah pinggang, buang nafas. Oh iya. Ambil nafas, Iya. tarik, buang. Ambil Iya. nafas, tarik, buang. Gitu. Ini yang kalau dilakukan di gym biasa pakai bar pre-deadlift ya. Sek. Ya, gitu. ya. Benar. Kalau di gym. Ayo Fauzi lagi. Ayo. Korban. Suka. Coba. Nah, biar lebih enak nih, Mas. Ininya aja dulu, tangannya dulu aja lurusin. Jadi sejajar sama badan kita nih lurusnya. Berdiri dulu, tegap. Nah, kita mundurin nih si bokongnya menjauh dari kaki kita. Otomatis si tangan ini nih yang di atas nih bakalan turun dia ngikutin. Saya Pak. Ini Pak. Sek ya gitu. Tek tel. Nah, gitu Nah, ulang. Nih hinge. Nah, bukan itu bukan hinge. bukan punggungnya. Jadi sek tel. Nah, gitu kalau nggak biasa. Ada caranya kalau biasa nggak hinge tuh aku gitu. Dulu bingung. Oh, bisa ini. Oke, Bungkuk. ininya agak tegap sedikit. Tegak. Jadi tegak, ini tegak terus gini. Sek. Sampai kerasa di sini. Ya, nah ini agak agak di soft bend aja atau lebih di relaxin aja. Jadi dia agak nekuk dikit. Relax, agak nekuk lagi. Sip, habisin lagi badannya ke depan. Nah. Terus. Nah, nice, good. Oke, kita ambil dulu medianya. Kita pegang. Oke. Ambil nafas, pandangannya ke bawah. Kunci perutnya. Tarik menggunakan siku ke arah pinggang. Buang nafas di atas. Pas narik. Ambil nafas, tarik pakai siku sekuat-kuatnya, buang nafas. Lagi, ambil nafas, buang nafas. Ikutin komennya. Inhale, hop, tarik sekuat-kuatnya, exhale. Nah, biasanya nih ada common mistake ketika kita melakukan single arm dumbbell row. Si posisi ininya nih, shoulder sama trapezius itu agak naik-naik biasanya. Jadi malah kompensasi ya? Bakal kompensasi. Nah, biar lebih relax, kita press aja ke depan. Ke sini, ke dalam, sorry. Di lock gitu. Nah, tapi jangan fokus ke sininya. Jadi dibikin relax aja ke belakang. Terus kita pressing nih. Nah, ya gitu. Itu enak gitu. Kerasa ya? Nih aktif kalau dipegang. Oh iya, Udah betul. aktif. Udah proper. Wait sih. Gitu. Pelan, keren. Nggak semua orang tuh bisa ngajar tuh. Keren. Nah, berarti besok tambah materi latihan baru. Iya kan? Mahal lo bayarannya. Kalau nggak latihan lawas kau, ya kan? Itu ya, yang nomor 4. Dan biasanya kalau teman-teman yang udah pro, itu pakai langsung bar. Wah, wah, gede-gede, bodoh. Wah, gede-gede ya. Ntar diterangkan langsung, monggo. Maksudnya aktif tuh apa, Mas? Aktif yang sininya ya. Aktif otot tuh maksudnya apa? Aktif otot tuh maksudnya tuh dia itu jadinya si otot ini ketika kita melakukan gerakan kan kita nggak mau terjadinya ini ya pengenaan di otot-otot lain ya. Tapi kan pengennya di otot utama gitu. Yang kita latih. Iya, yang kita latih. Tapi ketika itu aktif, otomatis kompensasi itu akan terjadi bukannya ke otot yang pengen kita latih, tapi ke otot lain yang Iya, baru. terjadinya aktivasi itu sendiri Dan gitu. paling sering tuh orang ada bicep training. Jadi bicep training tuh rata-rata kan harus lock semua ya, Mas Kris dulu di awal. Beban ringan kalau bener gerakannya sampai pro itu kunci berat banget. Berat banget. Tapi kalau ada orang bicep wing, nah itu momentum dia. Ya nggak salah, kan dia pakai turunnya juga. Tapi disarankan kalau masih awal-awal form dulu. Iya. Oke, nomor 5 Mas Krisna.
Oke, nomor 5 kita ke gerakan kaki lagi. Oh, bukan pull up kan? Nangis ya. Kan yang bisa di rumah. Oh iya, soalnya kalau pull up, oh ya tuh nanti bagiannya Mas Audrey nanti. Itu. Auzi akan belajar pull up nanti hari Kamis. Itu ada temennya lagi satu. Ucok. Oke, gimana Mas Kristo? Oke, kita ke gerakan namanya Romanian deadlift. Nah, Oh, tiar Romanian deadlift. ini ada sambungannya lagi sama tadi gerakan yang namanya hinge itu. Iya. Oke. Nah, Itu gerakan yang paling aku benci, Pak. Romanian deadlift. jadi Romanian deadlift ini gerakannya sama kayak hinge tadi. Kita memundurkan bokong menjauh dari kaki. Ayo latihan dulu kayak tadi. Boleh. Sek 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 deng deng deng. Nah, ayo cepet ayo di sini. Tadi mana Jangan ininya? malu. Apa? Dumbbell Oh, plate-nya. double tak balikin tadi. Jadi seolah-olah ini kita anggap sapu lah misalnya ya. Kita bisa pakai media sapu, kita bisa pakai media balik lagi gas LPG 3 Oh, kilo. galon dong. Galon bisa. Galon paling enak, galon. Galon agak susah dok, kan ini Romanian. Oh iya betul betul. Gitu. betul. Iya, iya. Jadi kita ke sapu atau ke gas LPG. Oke. Oh Posisi iya galon susah ya. galon susah. Nah, posisi setup pertamanya kita pegangan dulu nih sama si alat yang tadi yang udah disebutin. Tapi kalau ini kita pakai plate. Oke. Badannya agak tegap. Oke. Tegap bukan berarti nge-arching ya. Oke. Tapi tegap itu spine-nya netral dan semuanya. Oke. Pandangannya ke bawah biar lebih enak. Ambil nafas. Nah, tangan ini kita sebenarnya nggak ngegenggam kenceng, balik lagi. Cuma as a hook aja si pegangannya ini. Oke, kita mundurin bokongnya ini menjauh dari kaki. Oke, kita coba ambil nafas, kunci perutnya. Hop, mundurin bokongnya menjauh dari kaki. Lagi, buang bokongnya sejauh mungkin, kayak pantat bebek lah ibaratnya gitu. Sip. Nah, udah sampai ketarik belakang ya, kerasanya, paha belakang ya, atau hamstringnya. Kita press floornya buat badan kita ke atas sembari si hip kita ini, pinggul kita ini kita press ke depan. Ini gerakan yang buat aku trauma ya jujur. Karena dulu aku pernah robek gara-gara salah. Agak bengkok. Oke, kita mulai lagi. Yuk. Yuk, ambil nafas. Si knee-nya ini aja ya, soft bend aja ya, relax aja. Up, press the floor, hipnya masuk, exhale. Jadi nggak boleh ngangkat kan tangannya. Nggak boleh. Jadi tangan ini relax aja sebenarnya sebagai pengait aja gitu. Yuk, kita mulai lagi. Sembari aku lihat. Up, press the floor, exhale. Pandangannya ke bawah, relax. Fauzi udah oke. Up, press the floor, exhale. Lagi, abisin lagi si hipnya. Up, boleh lebih dekat lagi. Sip, press the floor, exhale. Lagi, inhale. Up, press the floor, exhale. Nah, Oke. biasanya ada common mistake juga ketika kita melakukan gerakan Romanian deadlift ini. Si bebannya itu kita suka ke depan-depan sebenarnya. Benar. Sedangkan memang beban ini sebenarnya jadi indikator malah. Ketika beban ini dia udah proper, turunnya udah lurus, berarti Romaniannya udah proper sebenarnya gitu. Jadi kalau bebannya masih ke depan-depan, mungkin si gerakan hinge-nya ini, gerakan mau mundur itu belum maksimal gitu. Dan itu bahayanya apa sih kalau sampai salah? Kalau misalnya salah, balik lagi bisa kena di lower back juga. Ya saya pernah robek. Ininya ya, sepahit-pahitnya lah kasarnya gitu, bisa kena ke lower back sih gitu. Ya itu saya pernah robek. Jangan ditiru ya. Nah, Dan itu untuk melakukan deadlift Romanian ini jangan overuse. Jangan overuse. Overuse maksudnya ya pastikan kamu sepedanya tuh ringan, larinya ringan. Otomatis kalau kompensasi yang paling parah di sini saya pernah robek tuh 3 minggu cedera sampai sekarang pemulihan 3 hari nggak bisa jalan. Dari sini sampai hamstring robek semua. Hati. gitu. Oke. Dan yang common mistake berikutnya bener kan Mas yang bungkuk jadinya. Nah, Nah iya. ini tunjukin. Dia juga nih, kadang tuh kompensasinya dia suka bungkuk gini nih. Jadi si posisi si back-nya ini kita nggak netral ibaratnya gitu. Nah, ketika kita nggak netral gini, kita punya apa ya, dominasi ketika kita mengangkat ini, kita tuh pakai atas ya, pakai upper back sebenarnya. Sedangkan kita kalau misalnya Romanian deadlift ini kan kita pengen melatihnya itu lower back kan. That's why si upper back ini kan kita buat untuk senatural mungkin sebenarnya. Jadi nggak dikasih power lah ibaratnya kayak gitu. Jadi coba difokusin lebih ke hip ke bawahnya malah gitu. Oke, Mas, untuk yang terakhir Romanian deadlift ini kalau kita bahas di sesi berikutnya hari Selasa minggu depan, tapi pakai bar boleh Ya mungkin biar lebih ini ya. di bawah. Soalnya itu akan menjadi sesi ketiga kita bersama Mas Krisna, judulnya adalah
how to do a right and great deadlift with Mas Krisna. Woi. Romanian deadlift. Oh, Romanian deadlift. Gerakannya ada banyak ya? Iya, kan ada Romanian deadlift, ada stiff deadlift, ada conventional deadlift, ada sumo deadlift. Saya pada suka sumo, karena ngangkang bosku, enak. Sumo. Untuk Daniel cocok itu sumo. Beneran. Karena ini ya, Paling enak. Dan itu ada kompensasi dari quadricep berarti ya? quadricep sama dia ini. Oh, dalam abduktor. Iya, Adiduktor. AB dan adiduktor. Itu aja. Thank you Mas Krisna. Thank Karena you. Mas Krisna ini ada job lain. Wah, banyak lah pokoknya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi how to do a great deadlift. Dan itu ada macam-macam deadlift. Karena deadlift ini adalah gerakan yang tricky tapi powerful banget untuk melatih otot lower back dan lower leg kalian. See you at the next content. Yo. Nah, setelah latihan jangan lupa intake protein kalian dijaga. Kenapa? Karena protein merupakan salah satu zat yang merupakan zat penting untuk recovery zat sel tubuh yang rusak dan juga untuk recovery otot kalian, terutama kerjanya pada waktu malam. Jadi kalau kalian kurang protein, otot kalian nggak akan bertumbuh. Normalnya manusia itu adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Penuhi aja itu tuh udah cukup. Kecuali kalian kalau sudah fokus tuh pengen bodybuilder, pengen power calisthenics, pengen street lifting, pengen endurance, kalian harus memenuhi kebutuhannya proteinnya dinaikin 1,2 meter setengah. Untuk memenuhi kebutuhan protein, kalian tuh bisa lewat makan makanan sehari-hari. Nah, atau kalian bisa lewat suplemen. Kalau saya nih pakai sasetan Pro Whey dari Muscle Force harganya 15.000 per saset. Per saset. Dan ini diencerkan ya. Diencerkan dalam 150 cc. Dan saya tuh udah pakai ini dari bulan November Desember dan berat saya udah naik 3 kilo massa otot. Dan saya bukan gimmick-gimmick ya, ini kan memang lab udah dicek lab ya, dan sorry to say sih. Ya, saya tetap minum. Ini sampai habis ya. Jadi sasetan ini berguna ya buat nggak ribet. Kalau saya sih sukanya nggak ribet. Jadi nggak perlu pakai plastik kalau dibawa kemana-mana. Nah, dikocok. Kecuali kalian punya blender. Dan sekarang udah bisa dipakai buat roti juga, pancake, roti tawar, selai ya. Cuman sekali lagi, minuman seperti ini, penuh protein itu tidak akan bermanfaat kalau kalian tidak diimbangi dengan latihan. Kalau nggak ada latihan nggak bisa. Dan itu bertahun-tahun. Kecuali kalian mau intake steroid. Nggak mas, bercanda. Yuk kita minum dulu. See you the next vlog. Thank you Muscle Force.